Perkenalkan, nama saya Filia Violencia Berginting, NIM 718334105. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dalam video ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya. Ide bisnis yang saya akan jalankan adalah bisnis kaos atau t-shirt distro yang akan nanti saya buat dengan brand nama saya sendiri, yaitu Violenta T-shirt. Nah, pertama, jenis badan hukum yang akan dibuat dalam bisnis saya ini adalah bisnis ini didirikan dengan jenis badan hukum atau badan usaha Persekutuan Perdata. Kenapa saya memilih Persekutuan Perdata? Karena Persekutuan Perdata adalah jenis usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama. Dan di sini saya akan mengajak teman-teman saya untuk bekerja sama untuk membangun bisnis baju kaos distro dengan brand nama saya sendiri dan persetujuan bersama. Selanjutnya, pendirian Persekutuan Perdata sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran Persekutuan Perdata. Yang pertama, pendaftaran Persekutuan Perdata. Tahapan ini meliputi beberapa hal seperti melakukan pendaftaran akta, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan juga pendaftaran perubahan. Yang kedua, pemilihan dan pemakaian nama Persekutuan Perdata. Dalam tahapan ini, pengajuan penggunaan nama, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah nama yang akan diajukan harus belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Perdata lainnya. Yang ketiga, pencatatan pendaftaran Persekutuan Perdata. Dalam tahap ini dijelaskan bahwa dalam jangka waktu 1 tahun sejak disahkan Persekutuan Perdata yang telah melakukan pendaftaran di PN wajib melakukan suatu pencatatan pendaftaran. Nah, yang kedua, syarat serta tahapan mendaftarkan merek barang dagang di Ditjen HKI. Kenapa harus mendaftarkannya? Karena saya membuat bisnis ini menggunakan nama atau brand saya sendiri. Yang pertama itu penelusuran merek brand. Wajib mencari tahu apakah brand yang nantinya akan saya gunakan telah didaftarkan menjadi hak milik atau terdaftar atas nama pihak lainnya. Yang kedua, persyaratan pengajuan permohonan. Formulir pengajuan yang telah diisi oleh pemohon. Yang kedua, menyiapkan contoh merek atau brand etiket sebanyak 5 buah yang berukuran maksimal 9x9 dan minimal 2x2. Kemudian, menyiapkan daftar barang atau jasa yang akan diberikan merek atau brand sendiri sesuai dengan klasifikasi kelas merek. Yaitu sebagai informasi, setiap merek atau brand dapat didaftarkan berbagai kelas, namun akan berimplikasi pada biaya tentunya. Hal mana dalam setiap pengajuan merek atau brand didaftarkan di kelas yang disesuaikan dengan kegiatan usaha, produk, dan atau layanan jasa, dan didaftarkan dalam subkelas maksimal dapat didaftarkan dalam 10 subkelas. Yang kedua, surat pernyataan kepemilikan dari merek atau brand dan surat kuasa, fotokopi kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak untuk permohonan perorangan, atau fotokopi akta pendirian, akta perubahan jika ada, SK pendirian, SK perubahan, dan jika ada. Ketiga, prosedur pendaftaran merek atau brand. Setelah seluruh persyaratan lengkap dan hasil penelusuran merek atau brand Anda positif, maka dapat langsung mendaftarkan merek brand sesuai dengan PNBP nomor 45 tahun 2016. Biaya pengajuan pendaftaran merek atau brand ini adalah sebesar 2 juta per kelas dalam satu merek atau brand. Yang keempat, pemeriksaan formalitas dan substantif. Seluruh berkas persyaratan yang telah dimasukkan nantinya diperiksa oleh petugas verifikasi Ditjen HKI. 5. Pengumuman permohonan. Dalam jangka waktu 10 hari setelah pemeriksaan substantif dilakukan, Ditjen HKI akan mengumumkan status pendaftaran merek brand. Pengumuman ini berlangsung selama 3 bulan. Jika pada pengumuman tersebut terdapat aspek yang memberatkan pemohon, maka pihak pemohon dapat mengajukan keberatan dan sanggahan dalam kurun waktu 3 bulan. Dan yang keenam, pemeriksaan kembali. Apabila terdapat keberatan dan sanggahan, Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan kembali. Pemeriksaan ini lazimnya berlangsung dalam jangka waktu 2 bulan sejak berakhirnya masa berlaku pengumuman. Yang terakhir, beberapa komponen legalitas usaha yang wajib nantinya harus saya penuhi untuk perusahaan yang akan saya bangun ini. Yang pertama, akta pendirian usaha. Akta pendirian usaha merupakan salah satu dokumen yang dibuat oleh notaris sebagai langkah awal untuk mendirikan suatu bisnis atau perusahaan. Yang kedua, surat keterangan domisili usaha. SKHU dikeluarkan oleh kantor kelurahan tempat perusahaan didirikan. Di mana nantinya saya akan mendirikan perusahaan itu, maka akan dikeluarkan surat keterangan domisili usaha gitu. Surat keterangan domisili usaha ini dibutuhkan untuk mengurus dokumen lainnya, kelengkapan perusahaan lainnya seperti SIUP, TDP, dan NPWP dan sebagainya. Yang kemudian nantinya akan saya urus nomor pokok wajib pajak yang merupakan tanda pengenalan wajib pajak yang harus dimiliki masyarakat dan pemilik usaha. Contohnya saya, karena saya pemilik usaha dan akan saya buat nantinya nomor pajak wajib pajak, nomor pokok wajib pajak. Yang kemudian surat izin usaha industri. Di sini saya memiliki usaha yang bergerak di bidang industri
Nah, nantinya saya akan mengurus surat izin usaha industri ini untuk bisnis saya. Kemudian surat izin usaha perdagangan ini nantinya dikeluarkan pemerintah untuk setiap badan usaha baik koperasi, perseroan maupun kegiatan usaha pedagang lainnya. Ketika saya membuka usaha bisnis saya ini, saya akan mengurus surat izin usaha perdagangan. Dan yang terakhir, tanda daftar perusahaan. TDP ini wajib dimiliki badan usaha, PT, CV, koperasi, persekutuan perdata. Karena saya jenis badan usahanya persekutuan perdata, saya nantinya akan memiliki tanda daftar perusahaan ini. Dari itu semua komponen legalitas usaha, ketika sudah mempunyai komponen-komponen itu, maka usaha tersebut legalitasnya terpenuhi. Kemudian saya akan membahas mengenai aspek lingkungan dari bisnis saya tersebut. Yang pertama, aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan, yang akan dilihat dari bisnis kaos distro ini adalah kontribusinya terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Dan dilihat kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan lapangan pekerjaan, dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Dari hasil riset yang terdahulu yang saya temukan dari jurnal maupun web, aspek lingkungan dari bisnis baju kaos distro ini mengatakan bahwa tidak adanya dampak negatif terhadap lingkungan. Kenapa demikian? Karena secara fisik, tidak adanya polusi udara yang ditimbulkan ataupun polusi suara kebisikan yang ditimbulkan dari bisnis tersebut. Jadi, apakah tidak ada limbah yang dihasilkan dari bisnis kaos tersebut? Tentu saja ada. Limbah yang dihasilkan dari usaha kaos distro dari hasil produksinya berupa cairan tinta, sisa proses pemesinan, dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas pekerja. Nah, untuk itu, bisnis ini telah menerapkan AMDAL sehingga dapat melakukan perencanaan penanggulangan dampak limbah tersebut. Misalnya, penanggulangan dari sisa tinta dan sampah yang dihasilkan bisa dilakukan dengan cara penyediaan tempat sampah maupun tempat yang bisa menampung dan menanggulangi limbah tersebut. Nah, dengan adanya penanggulangan limbah dari proses produksi yang dilakukan serta pemilihan limbah yang dapat didaur ulang, maka sampah-sampah ataupun limbah yang dihasilkan dari proses produksi bisnis ini tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian secara sosial, berdasarkan riset yang saya temukan ataupun yang saya teliti, mengatakan bahwa secara sosial dampak bisnis ini akan berdampak positif bagi masyarakat. Kenapa demikian? Karena ketika bisnis ini dibangun dan sudah selesai dan sudah siap untuk dijual belikan, pastinya akan membutuhkan tenaga pekerja di dalam bisnis tersebut. Dan dari situ bagi masyarakat yang menginginkan pekerjaan atau membutuhkan pekerjaan akan terasa terbantu karena telah memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka, dan sehingga membantu perekonomian masyarakat tersebut yang membutuhkan pekerjaan. Selain dampak lingkungan dan dampak sosial, bisnis usaha distro ini berdampak positif juga terhadap pembangunan daerah, di mana nantinya bisnis ini akan saya bangun. Kenapa begitu? Karena ketika saya membangun bisnis, saya dan teman saya akan membayar pajak. Dari pajak tersebut, 10% akan membantu perekonomian pendapatan daerah. Selanjutnya saya akan membahas aspek pasar dan pemasaran. Di sini aspek pasar dan pemasaran tersebut terdiri dari yang pertama segmentasi pasar, yang kedua target pasar, yang ketiga posisi pasar, dan keempat promosi, dan yang kelima lokasi. Yang pertama akan saya bahas tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari bisnis ini berdasarkan demografinya, yaitu perempuan dan laki-laki umur mulai dari remaja hingga dewasa dan orang tua gitu. Kemudian segmentasi pasar kaos bisnis ini berdasarkan psikografinya adalah gaya hidup dan karakteristik kepribadian. Kenapa begitu? Karena setiap orang memiliki gaya hidupnya masing-masing dan karakteristik kepribadiannya masing-masing. Ada beberapa orang yang tidak suka memakai baju kaos, dan ada beberapa orang yang suka memakai baju kaos karena dipakainya sesimpel dan semudah itu. Dan karakteristik kepribadian orang juga sama. Setiap orang mempunyai karakteristik baju kaos nyaman gitu. Jadi dia lebih memilih memakai baju kaos. Dari situlah segmentasi pasar yang saya teliti untuk bisnis kaos ini. Kemudian target pasar. Dari segmentasi pasar tadi sudah diketahui target pasarnya siapa aja. Target pasar yang dipilih oleh bisnis ini adalah perempuan dan laki-laki, mulai dari remaja, dewasa, hingga yang memakainya keluarga gitu, orang tua. Jadi kalau remaja kisaran umur dari umur 15 tahun, yang dimana produk ini nantinya disediakan mempunyai desain yang unik, warna yang tidak norak, mengikuti tren, serta dapat mengikuti selera dan keinginan konsumen. Jadi bisnis ini bisa
didesain sendiri sama konsumen, boleh didesain sendiri sama konsumen. Jadi target pasarnya mulai dari situ. Dan yang saya teliti juga banyak target pasarnya sekitaran dari remaja, dewasa hingga keluarga dan orang tua. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai posisi pasar. Posisi pasar bisnis baju kaos distro saya ini adalah gedung yang nantinya akan didesain secara menarik, unik, dan mempunyai karakteristik tersendiri gitu, sehingga ketika pembeli ataupun konsumen datang dibuat senyaman mungkin untuk dikunjungi, sehingga menambah nilai bagi konsumen atau pembeli yang akan nantinya membeli baju kaos produksi dari bisnis saya dan teman saya tersebut. Yang keempat adalah promosi. Saya sudah melihat jurnal ataupun web tentang promosi dan saya teliti untuk memudahkan penjualan baju kaos t-shirt distro ini dilakukannya adalah membuat iklan di berbagai media sosial, yaitu Instagram, Facebook, YouTube, dan website. Dan nantinya iklan ini akan dibuat semenarik mungkin, seunik mungkin, sehingga menambah nilai atau menarik pembeli ataupun konsumen untuk membeli baju tersebut. Dan selain itu, promosi yang saya akan lakukan dan teman saya lakukan adalah membuat pamflet dan spanduk-spanduk, dan akan dibuat di berbagai lokasi-lokasi yang mungkin strategis dan terkenal yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat melihat pamflet atau spanduk ini mungkin bisa menarik mereka untuk membeli baju kaos dari bisnis saya tersebut. Dan yang terakhir, lokasi. Bisnis baju kaos distro t-shirt yang saya punya ini akan didirikan di lokasi yang cukup strategis karena terdapat di tengah-tengah pusat keramaian. Dan kenapa saya memilih di situ? Karena ketika banyak yang kunjungi dan melihat tempat toko bisnis saya tersebut, mungkin mereka tertarik karena merasa unik gitu, merasa ingin memiliki baju kaos yang tren tersebut. Dan tempatnya ini nantinya akan saya buat di Jalan Gatot Subroto karena di situ khusus tempatnya di Medan karena di situ banyak dikunjungi. Sekian dari hasil presentasi tentang video bisnis saya tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.